Halo semuanya, saya Muhammad Firdaus, mahasiswa kelas karyawan teknik industri Universitas Pelita Harapan dengan nomor induk mahasiswa 010402400007. Pada presentasi ini saya akan membahas hasil penelitian berjudul Exploring the Factor Affecting the Adoption of Emerging Technologies in Warehouse Management. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi dan dampaknya terhadap kinerja operasional warehouse. Namun dalam presentasi ini saya tidak hanya menjelaskan temuan tersebut, melainkan mengevaluasi apakah faktor-faktor tersebut cukup menjelaskan kompleksitas operasional warehouse sebagai subsistem supply chain dan apakah peningkatan kinerja yang dilaporkan benar-benar mencerminkan optimalitas sistem. Temuan yang pertama, penelitian ini menemukan bahwa top management support berpengaruh signifikan terhadap adopsi teknologi. Secara konseptual, ini logis. Transformasi digital membutuhkan legitimasi strategi dan alokasi sumber daya dari level manajemen puncak. Namun secara kritis saya melihat ada reduksi kapasitas dalam temuan ini. Dukungan manajemen sering dipersepsikan sebagai faktor pendorong, tetapi penelitian tidak secara mendalam menguji kualitas dukungan tersebut. Dalam konteks warehouse, dukungan yang efektif seharusnya mencakup yang pertama, penjelasan strategi logistik dengan strategi bisnis, penetapan KPI warehouse berbasis teknologi, dan monitoring performa berbasis data real time. Serta mekanisme kontrol dan evaluasi, dukungan manajemen berpotensi hanya bersifat simbolik. Artinya, variabel ini seharusnya tidak hanya diukur dari komitmen deklaratif, tetapi dari kedalaman integrasi strateginya. Temuan yang kedua yaitu penelitian menunjukkan bahwa perceived usefulness berpengaruh signifikan terhadap adopsi. Namun secara epistemologis, persepsi manfaat adalah variabel subjektif. Dalam konteks warehouse, manfaat teknologi memang bisa berupa peningkatan inventory akurasi dan pengurangan picking error. Tetapi pertanyaannya adalah apakah persepsi manfaat selalu sejalan dengan peningkatan kinerja objektif? Dalam banyak kasus, implementasi sistem justru menimbulkan fase penurunan produktivitas sementara karena proses adaptasi. Penelitian ini mengasumsikan hubungan linear antara persepsi manfaat dan peningkatan performa. Padahal dalam praktik warehouse, hubungan tersebut bisa saja bersifat non-linear dan bergantung pada learning curve organization. Karena itu menurut saya variabel ini seharusnya diuji bersama indikator kinerja kuantitatif seperti order fulfillment cycle time, error rate sebelum dan sesudah implementasi, inventory discrepancy ratio. Tanpa data longitudinal, tren peningkatan kinerja bisa terlalu optimistis. Temuan yang ketiga yaitu biaya ditemukan sebagai hambatan utama dalam adopsi teknologi. Secara rasional, ini masuk akal, terutama bagi perusahaan dengan margin ketat. Namun secara analisis, biaya bukan hanya persoalan nominal investasi. Dalam warehouse, biaya juga mencakup yang pertama downtime selama transisi sistem, biaya integrasi antar software, biaya resistensi SDM, risiko kesalahan sistem awal. Penelitian menempatkan cost sebagai barrier, tapi sebelum sepenuhnya mengeksplorasi opportunity cost dari tidak mengadopsi teknologi. Dalam industri dengan permintaan tinggi dan SLA ketat, kegagalan meningkatkan efisiensi warehouse dapat menyebabkan kehilangan pelanggan. Artinya, analisis biaya seharusnya bersifat komparatif, yaitu cost of adoption versus cost of stagnation. Temuan yang keempat yaitu penelitian menekankan pentingnya organizational readiness dan technological readiness. Ini sangat relevan dengan konsep sistem pada materi bab 1 dan bab 2. Warehouse bukan hanya ruang penyimpanan, melainkan sistem aliran material dan informasi. Namun secara kritis, kesiapan organisasi tidak hanya tentang pelatihan SDM. Kesiapan juga mencakup pertama, struktur organisasi antar divisi logistik, kesiapan data histori yang akurat, dan budaya berbasis data. Tanpa data yang bersih dan proses yang terdokumentasi, teknologi hanya mempercepat kesalahan yang sudah ada. Dalam konteks sistem, teknologi memperbesar dampak proses, baik proses yang benar maupun yang salah. Baik selanjutnya yaitu dampak terhadap warehouse operational performance. Penelitian menyimpulkan bahwa adopsi teknologi bisa berdampak positif terhadap warehouse operational performance. Namun perlu dicermati bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan persepsi responden dan analisis struktural model. Artinya hubungan yang ditemukan bersifat statistik, bukan eksperimental. Kita perlu berhati-hati dalam menyimpulkan
kausalitas penuh. Peningkatan performa warehouse bisa juga dipengaruhi oleh faktor lain, seperti peningkatan volume bisnis, restrukturasi proses, dan pergantian manajemen. Secara kritis, penelitian ini kuat dalam menjelaskan hubungan antar variabel, tetapi masih terbuka untuk pengujian longitudinal dan studi kasus mendalam. Selanjutnya yaitu optimalitas di industri Indonesia. Jika dikaitkan dengan sistem produksi di industri Indonesia, optimalitas penerapan teknologi warehouse masih bersifat parsial dan belum merata. Dalam sistem produksi nasional, warehouse bukan hanya ruang penyimpanan, tapi subsistem logistik yang menentukan kelancaran aliran material, stabilitas inventory, dan kecepatan distribusi ke pasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi meningkatkan warehouse operasional performance. Namun dalam konteks Indonesia, efektivitas tersebut sangat bergantung pada kesiapan sistem produksi secara keseluruhan. Pada industri besar, terutama sektor manufaktur skala nasional dan e-commerce, integrasi warehouse dengan ERP berjalan sudah relatif matang. Di sini, teknologi benar-benar meningkatkan inventory akurasi, mempercepat order fulfillment, dan mengurangi human error. Namun, pada banyak industri menengah dan berkembang, tantangan utama bukan hanya biaya investasi, tetapi yang pertama, fragmentasi sistem IT, kedua, ketergantungan pada proses manual, ketiga, standarisasi proses yang belum stabil, dan yang keempat itu kesenjangan kompetensi SDM. Jika sistem dasar warehouse belum terdokumentasi dengan baik, maka teknologi tidak mengoptimalkan sistem, melainkan menambah kompleksitas. Selain itu, dari perspektif sistem produksi, optimalitas tidak hanya diukur dari peningkatan efisiensi gudang, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kelancaran keseluruhan rantai pasok dan distribusi. Artinya, meskipun teknologi warehouse meningkatkan akurasi dan kecepatan, optimalitas baru tercapai jika yang pertama terintegrasi dengan perencanaan produksi, terhubung dengan sistem inventory perusahaan, mendukung kapasitas distribusi nasional. Peluangnya sangat besar, terutama dengan pertumbuhan e-commerce dan digital supply chain dan tuntutan lead time yang semakin pendek. Namun tanpa integrasi sistemik, adopsi teknologi warehouse di Indonesia beresiko menjadi modernisasi parsial, bukan transformasi operasional yang menyeluruh. Selanjutnya, kebaruan dan kontribusi teoretis. Jika dibandingkan dengan 6 bab materi sistem produksi, penelitian ini tidak menghadirkan konsep baru dan tidak menggantikan teori dasar sistem operasi. Sebaliknya, penelitian ini memperluas dan memperkuat teori yang sudah ada melalui digitalitas warehouse. Dalam bab 1 dan bab 2, warehouse dipahami sebagai subsistem dalam sistem produksi dengan pola input, proses, output. Konsep tersebut tetap fundamental, yang berubah adalah dimensi kecepatannya. Aliran informasi yang belum periodik kini menjadi real time dengan akurasi data yang lebih tinggi dan visibilitas operasional yang lebih luas. Pada bab 3 dan bab 4, perancangan layout dan analisis aliran material tetap krusial. Teknologi memang meningkatkan visibilitas flow, tetapi visibilitas tidak otomatis menghilangkan bottleneck. Analisis operasional tetap perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan sistem. Pada bab 5, kontrol menjadi lebih cepat dan presisi, namun konsep seperti safety stock, reorder point, dan service level tetap harus dihitung secara matematis. Sistem digital tidak menggantikan perhitungan kuantitatif, melainkan mempercepat implementasinya. Dan pada bab 6, capacity utilization tidak dapat dimonitor secara dinamis, namun monitoring bukan berarti optimal. Keputusan tetap membutuhkan interpretasi manajerial dan evaluasi strategis. Dengan demikian, kebaruan utama penelitian ini bukan pada perubahan teori, tetapi pada penguatan implementasi teori melalui teknologi. Teknologi meningkatkan kecepatan, akurasi, dan visibilitas sistem, tetapi bukan solusi universal. Tanpa desain proses yang stabil, teknologi justru dapat mempercepat inefisiensi. Artinya, adopsi teknologi dalam warehouse harus dipahami sebagai transformasi sistem yang terintegrasi, bukan sekedar pembaruan alat. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor adopsi teknologi di warehouse management. Namun keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh faktor yang diukur dalam model, melainkan oleh integrasi strategis, kesiapan sistem, dan evaluasi berkelanjutan.
Teknologi dapat meningkatkan akurasi, kecepatan, dan efisiensi warehouse, tetapi hanya organisasi yang mampu mengintegrasikan manusia, proses, dan sistem secara harmonis yang benar-benar memperoleh keunggulan kompetitif. Disitulah para pendekat, disitulah peran pendekatan sistem menjadi krusial. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Terima kasih.